Halo sahabat Gen, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membahas kunci jawaban IPA Biologi kelas 10 bab 2 pada tugas soal model AKM pada halaman 136 sampai 140 di buku IPA Biologi Kurikulum Merdeka pegangan kalian. Jadi, ayo kita bahas bersama mengenai soal atau perintah yang ada di tugas kali ini, Gen. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa untuk subscribe ya, Gen, agar Gen Sukses Media lebih semangat lagi nemenin kalian tugasnya. Jika sudah, kuy kita lanjut. Bagian kita masuk pada soal pertama berikut ini. Perhatikan soal yang ada ini. Berilah tanda centang pada pernyataan yang sesuai dengan teks informasi tersebut. Bagian berikut ini adalah pernyataan yang dianggap benar atau sesuai dengan teks informasi dengan judul flu burung yang ada pada soal. Dan berikut juga diberikan alasan mengapa pernyataan tersebut bisa dianggap benar dan beberapa diantaranya juga bisa dianggap salah. Untuk pernyataan pertama, ini termasuk salah karena daya infeksi virus flu burung lebih tinggi daripada HIV. Tetapi gejala yang ditimbulkan umumnya lebih ringan dibandingkan HIV. Ini sesuai dengan fakta bahwa HIV adalah virus yang menyebabkan penyakit kronis jangka panjang. Sementara flu burung, terutama flu musiman, umumnya menyebabkan penyakit akut yang lebih cepat sembuh. Kemudian untuk pernyataan kedua juga dianggap salah, karena virus flu burung memiliki potensi bermutasi dan mampu menginfeksi manusia. Seperti dijelaskan dalam teks, di mana virus H5N1 dapat berubah sehingga mampu menginfeksi manusia setelah sebelumnya hanya menginfeksi unggas. Lanjut pada pernyataan ketiga, ini dianggap benar karena virus influenza H1N1 memang memiliki daya infeksi dan patogen yang tinggi dan menyebabkan pandemi flu Spanyol. Meskipun teks tidak menyebutkan H1N1 secara eksplisit, fakta umum ini mendukung kebenaran pernyataan ini. Kemudian untuk pernyataan keempat juga dianggap benar karena virus flu burung berikatan dengan reseptor tipe alpha 23 yang banyak terdapat pada sel epitel usus unggas. Ini sesuai dengan apa yang tertulis dalam teks tentang ikatan reseptor virus flu burung. Lanjut pada pernyataan kelima, ini termasuk pernyataan yang salah, di mana asam sialat dan galaktosa terdapat pada permukaan sel inang, bukan pada permukaan virus. Teks menjelaskan bahwa asam sialat ada pada permukaan sel-sel epitel, bukan pada virus influenza. Kita masuk pada soal kedua berikut ini, Gen. Perhatikan soal yang ada ini. Berilah tanda centang pada kolom keterangan benar atau salah pada pernyataan dalam tabel berikut. Bagian berikut ini adalah pernyataan yang dianggap benar dan pernyataan yang dianggap salah sesuai dengan teks informasi yang ada di soal. Dan berikut ini adalah alasan mengapa pernyataan tersebut dianggap benar dan juga dianggap salah. Untuk pernyataan pertama dianggap benar, di mana reseptor asam sialat memang berada pada membran sel manusia sesuai dengan teks dan fakta biologis. Kemudian untuk pernyataan yang B atau kedua, ini termasuk salah karena virus flu burung yang bermutasi hanya bisa menginfeksi manusia. Teks menyebutkan bahwa virus flu manusia lah yang dapat menginfeksi musang. Kemudian untuk pernyataan yang C, ini dianggap benar. Meskipun teks tidak secara langsung menyebutkan hal ini, namun secara umum menghindari menyentuh hidung memang dapat mengurangi resiko infeksi karena virus dapat berpindah dari tangan ke reseptor di rongga hidung. Pernyataan ini benar dari sudut pandang pencegahan infeksi. Kemudian untuk pernyataan yang D dianggap salah karena virus influenza tidak memiliki enzim transkriptase balik, yang mana transkriptase balik adalah enzim yang digunakan oleh retrovirus seperti HIV untuk menyalin RNA menjadi DNA. Virus influenza adalah virus RNA negatif yang menggunakan enzim RNA dependent RNA polymerase untuk mereplikasi RNA-nya di dalam sel inang. Oleh karena itu, pernyataan ini bisa dianggap salah. Kemudian untuk pernyataan E juga dianggap salah. Seperti yang disebutkan, virus flu burung H5N1 memiliki potensi menyebabkan pandemi. Jadi pernyataan ini salah sesuai dengan teks yang menyebutkan bahwa H5N1 dapat bermutasi dan menginfeksi manusia. Kita lanjut pada soal ketiga berikut ini, Gen. Perhatikan soal yang ada ini. Jika virus flu burung diinjeksikan ke sel tumbuhan,
Apakah sel tumbuhan akan terinfeksi? Jelaskan alasannya. Bagian jawabannya adalah tidak. Sel tumbuhan tidak akan terinfeksi oleh virus flu burung. Berikut adalah alasannya. Pertama, terkait dengan spesifisitas reseptor. Virus flu burung, seperti semua virus, memiliki mekanisme infeksi yang sangat spesifik. Virus flu burung hanya dapat menginfeksi sel-sel yang memiliki reseptor tertentu, yaitu reseptor asam sialat dengan tipe alpha 2,3 pada sel-sel epitel di usus burung. Tumbuhan tidak memiliki reseptor ini pada sel-selnya, sehingga virus flu burung tidak dapat berikatan atau memasuki sel tumbuhan. Kemudian terkait dengan perbedaan struktur dan mekanisme seluler. Sel tumbuhan memiliki dinding sel yang keras, sedangkan virus flu burung dirancang untuk berinteraksi dengan membran sel hewan yang jauh lebih lembut. Selain itu, mekanisme replikasi virus flu burung bergantung pada enzim-enzim yang ada di dalam sel hewan, bukan pada sel tumbuhan. Kemudian 3, terkait dengan khusus untuk hewan. Virus flu burung adalah virus yang berevolusi untuk menginfeksi hewan, khususnya burung, dan dalam beberapa kasus manusia dan mamalia lain. Virus ini tidak dirancang untuk menginfeksi tumbuhan karena virus-virus hewan biasanya tidak dapat menginfeksi organisme dari kerajaan biologi yang berbeda, seperti tumbuhan. Kesimpulannya, sel tumbuhan tidak memiliki reseptor yang sesuai, serta struktur dan mekanisme yang diperlukan untuk mendukung replikasi virus flu burung. Oleh karena itu, virus flu burung tidak dapat menginfeksi sel tumbuhan. Kita masuk pada soal keempat berikut, Gen. Apa perbedaan virus flu burung dengan virus flu pada manusia? Gen, berdasarkan teks yang ada pada gambar, berikut adalah beberapa perbedaan antara virus flu burung dan virus flu pada manusia. Pertama, terkait dengan reseptor yang diikat oleh virus. Virus flu burung berikatan dengan reseptor alpha 2,3 yang banyak terdapat pada sel epitel usus burung atau unggas. Sedangkan virus flu pada manusia berikatan dengan reseptor alpha 2,6 yang banyak ditemukan pada permukaan sel organ pernapasan bagian atas manusia dan juga musang. Terkait dengan spesifitas inang. Virus flu burung awalnya menginfeksi burung dan terikat pada reseptor alpha 2,3 di usus unggas. Virus flu burung jarang menginfeksi manusia secara langsung. Sedangkan virus flu pada manusia lebih spesifik terhadap manusia karena berikatan dengan reseptor alpha 2,6 yang terdapat pada organ pernapasan manusia. Kemudian terkait dengan mutasi dan penularan. Virus flu burung seperti H5N1 dapat bermutasi sehingga mampu berikatan dengan reseptor manusia yang memungkinkan infeksi pada manusia. Setelah mutasi ini, virus bisa menular ke manusia. Sedangkan virus flu manusia seperti H151 sudah mampu menular dengan mudah antara manusia karena berikatan dengan reseptor alpha 2,6 yang terdapat pada organ pernapasan manusia. Dari teks tersebut, perbedaan utama yang disebutkan adalah terkait dengan reseptor yang digunakan oleh masing-masing virus dan kemampuan virus flu burung untuk bermutasi dan menginfeksi manusia. Kita masuk pada soal kelima berikut ini, Gen. Perhatikan soal yang ada ini. Apa yang menyebabkan virus flu burung mampu menginfeksi manusia? Berikut pembahasannya. Berdasarkan teks informasi tersebut, virus flu burung mampu menginfeksi manusia karena virus tersebut mengalami mutasi, yaitu terjadi perubahan struktur protein pada permukaan virus yang memungkinkan perubahan ikatan reseptor. Awalnya, virus flu burung berikatan dengan reseptor alpha 2,3 yang banyak terdapat pada sel epitel usus burung. Namun setelah bermutasi, virus flu burung dapat berikatan dengan reseptor alpha 2,6 yang terdapat pada permukaan sel saluran pernapasan bagian atas manusia. Perubahan ini memungkinkan virus flu burung menginfeksi manusia. Kita masuk pada soal ke-6 berikut ini, Gen. Dengan rujukan teks informasi yang berbeda. Yang mana pulau di Indonesia yang memiliki tumbuhan endemik yang paling banyak adalah yaitu di Pulau Papua. Itu sebanyak lebih kurang 567 spesies karena memiliki persentase spesies endemik sebesar 55% dari total 1030 spesies yang merupakan jumlah tertinggi di antara wilayah lainnya. Jadi opsi yang bisa kita pilih adalah opsi D. Kemudian kita masuk ke soal ke-7 berikut, Gen.
jumlah tumbuhan endemik Indonesia diperkirakan sebanyak titik-titik. Dapat dicari dengan perhitungan jumlah spesies endemik berdasarkan persentase di setiap wilayah. Dan berikut ini adalah untuk perhitungannya, Gen. Jadi, cukup persentase spesies endemik dibentuk persennya dikalikan dengan kekayaan spesiesnya. Sebagai contoh, pada wilayah Sumatera, jumlah spesies endemiknya dapat dicari dengan 11% dikali dengan 820. Didapat 90 spesies endemik. Sehingga semuanya dicari untuk ketujuh wilayah ini, lalu nanti jumlah spesies endemiknya ditotal. Jadi berdasarkan perhitungan, jumlah spesies endemik berdasarkan persentase di setiap wilayah didapat jumlah tumbuhan endemik Indonesia diperkirakan sebanyak 1050 spesies. Kita masuk pada soal ke-8 berikut ini, Ken. Perhatikan soal yang ada ini. Berilah tanda centang pada data yang mendukung bahwa negara Indonesia termasuk salah satu negara mega biodiversitas. Bagian berikut ini adalah pernyataan yang dianggap benar dan sesuai terhadap data bahwa negara Indonesia termasuk salah satu negara mega biodiversitas sesuai wacana pada soal. Dan berikut ini juga diberikan alasan mengapa pernyataan tersebut ada yang bisa dianggap benar dan ada yang bisa dianggap salah. Untuk pernyataan 1 dianggap benar, karena keanekaragaman flora di Indonesia memang menempati urutan ke-7 di dunia, dengan sekitar 20.000 spesies sesuai dengan wacana. Kemudian untuk pernyataan kedua dianggap benar, terdapat sekitar 240 spesies tanaman yang dinyatakan langka, termasuk 36 diantaranya pohon yang terancam punah, sebagaimana disebutkan dalam wacana. Kemudian untuk pernyataan ketiga dianggap salah, kesalahan terletak pada persentase flora endemik. Wacana menyatakan bahwa 40% dari total flora di Indonesia adalah endemik, tetapi hanya 25% dari total tumbuhan berbunga di dunia yang ada di Indonesia, bukan 40%. Kemudian untuk pernyataan keempat juga dianggap salah, di mana wacana tidak menyebutkan bahwa flora malaysiana merupakan flora berkualitas terbaik di dunia, sehingga pernyataan ini dianggap salah. Dan terakhir, pernyataan kelima dianggap benar karena spesies endemik seperti anggrek hitam, palem daun payung, edelweiss, dan mangga kasturi disebut di wacana, menunjukkan kebenaran pernyataan ini. Kita masuk pada soal ke-9 berikut ini, Ken. Tuliskan angka 1-7 pada kolom urutan wilayah biogeografi Indonesia yang memiliki kekayaan spesies tumbuhan terbanyak hingga yang sedikit. Bagian berdasarkan tabel kekayaan spesies dari wacana, urutan wilayah biogeografi Indonesia dari yang memiliki kekayaan spesies tumbuhan terbanyak hingga yang paling sedikit adalah sebagai berikut. Pertama adalah Papua dengan 1030 spesies. Kemudian urutan kedua ada Kalimantan, ketiga Sumatera, keempat Jawa, kelima Sulawesi, dan 6 Maluku, dan terakhir ketujuh ada Sunda Kecil dengan 150 spesies. Jadi tinggal disesuaikan aja urutan ini menyesuaikan dengan wilayah yang disebutkan pada tabel. Kita masuk pada soal ke-10 berikut ini, Gen, sebagai soal terakhir kita di sesi tugas kali ini. Perhatikan soal yang ada ini. Pasangkan pernyataan dengan jawaban yang sesuai terkait dengan keanekaragaman hayati flora di Indonesia. Bagian berikut ini adalah pasangan antara pernyataan dan jawabannya terkait dengan keanekaragaman hayati flora di Indonesia. Untuk jumlah spesies tumbuhan endemik di Pulau Jawa itu bisa dicari dengan 5% dikali 630 didapat 32 spesies. Kemudian untuk pernyataan kedua, jenis pohon yang terancam punah di Kalimantan sesuai dengan wacana tersebut adalah kayu ulin atau kayu besi. Kemudian untuk pernyataan ketiga, jumlah spesies flora endemik yang dimiliki Pulau Sulawesi dapat dicari dengan 7% dikali dengan 520, didapat jumlahnya adalah 36 spesies. Kemudian untuk pernyataan keempat, total kekayaan spesies 7 wilayah terbanyak di Indonesia dapat dicari dengan penjumlahan, yaitu di total aja 820, 630, 900, 520, ditambah 150, ditambah 380, ditambah 1030, didapat totalnya kekayaan spesies adalah 4.430 spesies. Kemudian
Kita bisa cari persentase kekayaan spesies tumbuhan ini di Papua. Dari total kekayaan spesies 7 wilayah terbanyak di Indonesia adalah sebagai berikut. 1030 dibagi 4430 dikali 100 didapat hasilnya adalah 23%. Kemudian untuk pernyataan kelima, jenis pohon yang terancam punah di Sulawesi yaitu kayu hitam atau ebony. Nah, again, itulah pembahasan sekilas kita untuk kunci jawaban IPA Biologi kelas 10 bab 2 pada sesi tugas soal model AKM pada halaman 136 sampai 140 di buku pegangan IPA Biologi Kurikulum Merdeka. Terima kasih karena telah menonton video ini sampai habis, Gen. Jika dirasa video kali ini bermanfaat, jangan lupa untuk like dan subscribe ya, Gen. Akhir kata terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.